Halo pasukan barbar yang tidak suka perdamaian pastinya ya kan. Nah, rencana pemerintah Australia atau negara Australia ingin meningkatkan sistem pertahanan atau kemampuan militer dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Tentu tidak dapat dipandang sebelah mata, bos. Sebagai salah satu negara binaan Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik, memang Australia akhir-akhir ini kerap bersitegang dengan negara Tiongkok atau China. Sehingga wajar ketika Perdana Menteri Australia Scott Morrison berambisi ingin meningkatkan sistem pertahanannya ke depan untuk menghadapi hegemoni China yang juga musuh bebuyutannya Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik. Ya, seluruh dunia sudah tahu bahwa di Laut Cina Selatan sering memanas antara Amerika dan China. Apalagi Laut Cina Selatan berbatasan langsung dengan negara Indonesia ya kan. Nah, melihat situasi di Laut Cina Selatan, sudah pantas Indonesia memiliki sebuah rudal seperti S-300 atau S-500 ya kan, buat keamanan pangkalan Indonesia yang berada di Natuna. Natuna kaya loh bos, harus dijaga dengan kekuatan alutsista yang ngeri-ngeri sedap ya kan. Tapi di pangkalan Natuna juga sudah terisi berbagai alutsista canggih seperti kapal selam Siluman. Kapalnya di sana, silumannya di sini guys. Dan dilengkapi dengan personel yang mumpuni, yaitu pemberani maksudnya. Tapi jangan lupa, langkah strategis Australia itu tentu harus diperhitungkan benar-benar oleh Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Australia. Nah, Indonesia harus mengambil langkah strategis agar tidak terancam dengan rencana Australia menguasai wilayah Indo-Pasifik tersebut. Karena kalau Indonesia lengah ya kan, tidak menutup kemungkinan Australia akan menjadi ancaman keamanan baru bagi Indonesia. Kemungkinan bos ini bos. Ya, semoga saja tidak terjadi gesekan ya kan. Negara Australia kan negara sahabat. Ya, semoga saja menjadi sahabat baik walaupun dulu-dulu sering cekcok dengan negara Indonesia. Mencoba mengulas kekuatan militer Australia sebagai perbandingan untuk kemampuan pertahanan militer Indonesia. Menurut data internasional yaitu Global Firepower, saat ini ranking sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di atas negara Australia. Dan negara Indonesia menduduki di peringkat 16 dari 138 negara-negara di dunia. Sementara Australia tetangga kita menduduki peringkat ke-19. Selisih ini memang sih tidak jauh-jauh amat gitu kan. Tapi perlu diingat bahwa pembangunan kekuatan militer dalam suatu negara itu pasti ada yang dirahasiakan bos. Nah, tak mungkin kekuatan militer dibabarkan di kancah dunia ya kan. Kekuatan militer sangat penting bagi suatu negara. Maka dari itu kemungkinan besar pasti ada senjata yang mematikan yang tidak dipublikasikan alias dirahasiakan gitu. Namun dengan rencana Australia akan mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar 270 miliar dolar Australia atau 180,5 miliar dolar Amerika Serikat. Maka sangat kemungkinan Indonesia akan tertinggal jauh oleh Australia di masa mendatang. Walaupun saat ini TNI atau militer Indonesia menjadi kekuatan militer di Asia Tenggara. Jadi artinya Indonesia itu masih yang terkuat nomor 1 di Asia Tenggara militernya bos. Nah, di Asia Tenggara Indonesia memiliki kekuatan militer terbesar. Kekuatan militer negara lain di Asia Tenggara setelah Indonesia adalah Vietnam. Nah, gimana jika penguasa Asia Tenggara yaitu negara Indonesia jika kita bandingkan dengan negara tetangga kita yaitu Australia? Dalam hal kekuatan darat, kekuatan militer darat suatu negara dapat dilihat dari alutsista darat yang dimiliki, yakni tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, artileri, serta peluncur roket. Dan kepemilikan tank dianggap sebagai kekuatan militer darat utama karena merupakan alutsista yang digunakan di garis depan dalam suatu perang bersama dengan keadaan tempur lapis baja. Nah, kekuatan darat Australia didukung oleh 59 unit tank tempur yaitu tank Abraham buatan Amerika Serikat dan 3050 unit kendaraan lapis baja. Bisa dibilang cukup banyak kendaraan ini bos milik Australia. Dan didukung lagi 59 unit artileri tarik yaitu artileri manual. Bahasa Inggrisnya the towed artillery. Maksudnya artileri ini kalau dibuat baku hantam harus ditarik bos. Nah, untuk peluncur roket Australia masih dirahasiakan karena di Global Firepower tidak ada keterangannya sama sekali alias kosong.
Masa negara sebesar Australia tidak memiliki peluncur roket, ya kan? Kan mustahil bos, pasti ada lah ya. Nah, sedangkan Indonesia didukung oleh kekuatan darat yang mematikan. Ya, mematikan. Indonesia memiliki tank tempur alias tank buat barbar, yaitu memiliki 332 unit tank tempur. Belum lagi tank pindad, yaitu tank harimau. Nah loh, sebenarnya kekuatan darat Indonesia ini bisa dibilang sangar gitu kan. Nah, dan diperkuat lagi 1430 kendaraan lapis baja. Lapis baja gunanya untuk mengangkut personel ke garis depan. Dan 153 artileri gerak, yaitu artileri yang digerakkan dengan otomatis. Dan 66 unit artileri manual yang bisa digunakan dengan cara menariknya. Kalau nggak ditarik, amunisinya nggak bakalan keluar, ya kan. Dan 63 unit roket projector. Apa itu roket projector? Roket projector adalah suatu alat tempur yang bisa mengeluarkan amunisi yang panjang-panjang dulu bos. Nah, untuk sistem self-propelled artillery, Indonesia memiliki 153 unit, sementara Australia belum memiliki senjata artileri jenis ini. Untuk field artillery, bahasa Indonesia artileri manual yang hanya bisa ditarik. Nah, ini memiliki kemampuan menembak dengan menggunakan kaliber besar. Indonesia memiliki 366 unit field artillery, sementara Australia hanya memiliki 55 unit. Kemudian roket projector. Indonesia telah memiliki 36 unit roket projector, sementara Australia belum memiliki senjata jenis ini. Nah, sudah admin bilang, masa negara sebesar negara Australia belum memiliki roket projector dan artileri otomatis, ya kan? Besar kemungkinan pasti ada yang disembunyikan ini bos. Entah disembunyikan atau memang tidak punya. Nah loh, tapi jangan salah, kekuatan udara Australia bisa dibilang kuat bos, karena didukung oleh pesawat-pesawat tempur siluman. Pesawatnya di sana, silumannya di sini, ya salam. Maaf, tetapi Indonesia kemungkinan tidak kalah bos dengan kekuatan udara Australia. Secara ya kan, Indonesia memiliki Su-30 dan pesawat siluman F-16. Belum lagi dikabarkan Indonesia akan mendatangkan pesawat tempur paling modern saat ini, yaitu pesawat tempur Rafale dan F-15EX dari Amerika Serikat. Bapaknya Australia.